Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita ketemu lagi di materi ketiga, yaitu mengenai ekonomi ya, tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang di dalamnya nanti akan ada pembahasan tentang perdagangan internasional, ekonomi kreatif, kemudian juga ada keunggulan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia, terus juga ada organisasi pasar bebas. Nah, mau tahu kan bagaimana penjelasan dari beberapa hal tersebut? Oke, berarti kita langsung masuk materi ya. Dibuka dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada 4 pembahasan, yaitu perdagangan internasional, kemudian ada ekonomi kreatif, lalu keunggulan bidang ekonomi tiap daerah, dan yang terakhir perdagangan bebas ASEAN. Sebelumnya kita lebih refleksi diri dulu yuk. Jadi kunci atau bekal kebaikan dunia yang harus dilakukan untuk mendapatkan balasan yang baik pula di akhirat, ini nih kuncinya nih, kita dengar ya. Jika engkau memiliki 4 hal, engkau tidak akan rugi dalam urusan dunia. Yang pertama, menjaga amanah, jujur dalam berkata, berakhlak baik dalam usaha dan bekerja, juga mencari makan. Nah, itu diriwayatkan dari hadis riwayat Ahmad. Lanjut. Pembahasan pertama kita ya, yaitu perdagangan internasional. Yang akan dibahas dalam perdagangan internasional itu adalah pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, kemudian manfaatnya apa, dan terakhir hambatan perdagangan internasional. Oke, berarti yang pertama maknanya dulu ya. Harus tahu dulu nih perdagangan internasional itu apa. Jadi maksudnya adalah proses tukar-menukar barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Bu, kalau seandainya dengan tujuan tidak mendapatkan keuntungan atau laba tuh berarti bukan perdagangan internasional dong. Bukan, biasanya kalau yang tidak mencari laba atau keuntungan itu disebutnya hibah. Jadi bantuan. Ya, jadi beda. Perdagangan internasional dengan hibah itu beda. Lanjut. Nah, kalau kita membahas perdagangan internasional, tidak jauh-jauh pembahasannya kita akan bertemu dengan yang namanya ekspor juga impor. Ya, jadi ekspor, kalian pasti udah tahu lah ya sebenarnya kalau maksudnya ekspor dan impor itu apa. Tapi sekarang kita ingat-ingat lagi, kita remind lagi tentang ekspor dan impor ini, yaitu ekspor mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Dan negara yang melakukan ekspor ini disebut eksportir. Contoh ya, kita aja deh, negara kita aja. Misalkan Indonesia menjadi eksportir biji kopi khas Aceh Gayo, ya Aceh Gayo sebutannya ya kalau biji kopi yang khas Aceh itu. Dan Flores ke Mesir. Sedangkan kita menyebutnya itu berarti kita ngekspor. Paham ya teman-teman? Oke, sedangkan impor yaitu maksudnya masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor ini disebut importir. Kita ambil contohnya negara kita aja ya. Indonesia menerima impor non-migas, non-minyak dan gas berupa golongan mesin atau pesawat mekanik dan peralatan listrik. Jadi bukan kita membuat sendiri atau kita itu malah mengekspor, kita itu malah menerima gitu loh kalau bentuk-bentuk bahan-bahan spare part seperti ini. Paham ya teman-teman? Jadi perbedaan antara ekspor dengan impor. Lanjut. Nah, ini masih tentang pembahasan ekspor dan impor ya. Oke, jadi kalau yang pada gambar di sini ditunjukkan bahwa kumulatif ekspor komoditas non-migas ini adalah ya sebagian besar itu barang-barangnya itu ada nih ya, kalau kita lihat dari yang terbaru ada ekspor bahan bakar mineral. Nah, bahan bakar mineral, kemudian lemak hewani, nabati, berarti kan lebih ke sumber daya alam ya. Sumber daya alam kita itu yang benar-benar menjadi komoditas utama atau unggulnya kita untuk diekspor. Jadi negara lain itu membeli dari kita. Ya. Dan kemudian ekspor ini
kita sudah punya langganan nih, negara-negara langganan yang memang terbiasa menerima ekspor dari negara kita. Yang pertama ada negara-negara ASEAN dong, negara tetangga ya. Jadi kita banyak menghasilkan atau memproduksi barang-barang komoditas non-migas ini untuk kita jual di negara-negara ASEAN seperti negara Vietnam, kemudian Laos, Myanmar, dan lain-lain. Sampai Singapura pun juga banyak menggunakan produk-produk kita yang berhubungan sama sumber daya alam gitu teman-teman. Terus selanjutnya negara-negara yang lain menyusul ya, ada Cina, Eropa, Uni Eropa berarti keseluruhannya ya. Jadi benua Eropa itu hampir semua negaranya juga menerima ekspor dari kita. Kemudian Amerika Serikat dan juga terakhir Jepang. Jadi 5 besar ini adalah negara langganan menerima ekspor kita, ekspor sumber daya alam kita. Lanjut. Kemudian kalau yang tadi kan kita bahas ekspor, sekarang kita lihat impornya ya. Jadi impornya di sini kalian bisa lihat barang-barang apa saja sih yang kita butuhkan dari negara lain. Jadi kita menerima impornya nih. Pertama, mesin, peralatan mekanik. Kemudian peralatan listrik, juga ada besi baja, terus ada plastik dan barang-barang dari plastik. Jadi di Indonesia misalkan untuk pembangkit listrik ataupun juga bisa untuk spare partnya barang-barang yang berhubungan dengan kelangsungannya pabrik. Menjalankan suatu pabrik itu kan berarti butuh banyak spare part atau butuh juga beberapa peralatan-peralatan yang mungkin tidak ada di Indonesia barang-barangnya. Jadi lebih prefer untuk mengimpor dari luar negeri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau impor sebagian besar adalah ini komoditas utamanya yang kita terima dari negara lain. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Contohnya nih, Indonesia itu kan mengekspor banyak hasil hutan, hasil perkebunan, dan juga lebih ke komoditas-komoditas seperti sayur mayur, kemudian biji kopi, rempah-rempah, itu ke negara yang ada di Timur Tengah. Contohnya misalkan kayak Arab Saudi, atau negara-negara yang di daerah-daerah yang mengarah ke daerah benua Afrika seperti Mesir. Itu mereka juga sebagian besar menerima impor dari kita atau kita yang mengekspor ke mereka ya, dan itu yang disebut sebagai keunggulan absolut negara kita. Keunggulan absolut itu apaan? Keunggulan absolut itu adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat ditemukan atau diproduksi negara lain. Jadi mereka sudah merasa, oh Indonesia ini memiliki banyak sumber daya alam jenis pangan ya, bahan pangan, kemudian juga bahan-bahan rempah-rempah, kemudian sumber-sumber daya alam untuk produksi bahan pangannya juga termasuk yang kualitas baik gitu, kualitas unggul. Oleh karena itu mereka mempercayai kita untuk mengekspor hasil-hasil kita ke mereka, ke negara mereka, seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi perbedaan sumber daya alam ini yang menjadikan perdagangan internasional berjalan dengan baik. Karena tidak semua negara itu memiliki keseluruhan dari sumber daya alam yang ada di dunia ini gitu. Pastinya saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang kedua ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya alam. Jadi kalau perbedaannya ini lebih ke kualitasnya ya. Jadi kalau misalkan di negara ini berasnya itu kualitasnya grade A, kemudian kalau di negara ini kualitasnya masih B. Nah, karena negara yang kedua ini masih grade-nya B, sebagian besar penduduknya akhirnya mau mencoba untuk menerima, jadi membeli barang impor, membeli beras itu secara impor gitu. Jadi karena perbedaan tingkat kualitas sumber daya alamnya itu juga mempengaruhi ya perbedaan IPTEK. Jadi dengan adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi di setiap negara,
itu akan menjadikan faktor penting yang mempengaruhi penawaran seperti biaya produksi, kemudian jumlah barang, lalu ada kualitas barang juga yang akan semakin hemat dan dapat ditekan cost-costnya gitu loh. Jadi barang-barang tersebut banyak ditekan harganya sehingga tidak menjadi mahal banget. Jadi ideal harganya ya. Sehingga perdagangan internasional itu jadi semakin lancar karena yaitu perbedaan teknologi tiap negara. Ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini contohnya misalkan ya, langsung contoh ya. Di Korea Selatan kan kalian tahu di Korea Selatan itu ada yang namanya pakaian adatnya hanbok ya. Hanbok itu kalau di Indonesia menjadi suatu hal yang unik dan istimewa. Apalagi bagi pecinta drakor atau pecinta K-pop. Nah, itu kan berarti menjadi suatu keunggulan tersendiri. Sehingga Indonesia itu menerima impor pakaian-pakaian hanbok yang langsung dari Korea ya. Sedangkan kebalikannya juga, Indonesia kan punya batik ya, khas ciri khasnya Indonesia itu adalah batiknya kita. Nah, batik itu digemari juga ternyata di Korea Selatan. Menerima impornya batik dari Indonesia. Jadi kita mengekspor batik ke Korea Selatan. Jadi pertukaran seperti itu, pertukaran budaya. Jadi dari budaya ini kita tertarik, kemudian mereka memberikan kita, lalu negara kita mempunyai daya tarik juga untuk negara mereka. Akhirnya mereka juga menerima impor dari negara kita. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah perbedaan harga barang, upah, biaya produksi, dan selera konsumen. Ini lebih ke penawaran juga ya, dan ada sebagian permintaan gitu. Jadi permintaan dan penawaran kan kita udah pernah bahas di kelas 7. Nggak jauh-jauh dari nggak jauh-jauh dari konsumen ya, hubungan antara konsumen dengan produsen begitu. Jadi bagaimana kita itu punya kriteria khusus untuk pembelian barang yang kita inginkan, berarti kan itu permintaan secara konsumen kita. Kemudian kalau untuk harga barang dan lain-lain, biaya produksi itu lebih ke penawaran. Jadi dari produsen itu sendiri memberikan biaya produksinya berapa nih untuk menghasilkan barang tersebut, kemudian harga barangnya dijual berapa. Nah, itu kan lebih ke penawaran. Jadi di situ perbedaan harga barang, upah, biaya produksi, dan selera konsumen ini otomatis akan berbeda satu negara dengan satu negara lain. Itu ya teman-teman. Lanjut. Yang berikutnya adalah manfaat perdagangan internasional, yaitu yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi negara sendiri. Tadi ada ya hubungannya sama faktor-faktor yang tadi sudah dibahas. Kemudian perdagangan internasional juga memperluas lapangan pekerjaan, kemudian memperluas pasar dan menambah keuntungan. Kemudian yang ketiga, mendorong transfer teknologi dan memperluas konsumsi. Oke, manfaat sudah. Dan yang terakhir adalah hambatan perdagangan internasional. Maksudnya hambatan apa? Jadi setiap negara itu pasti punya kebijakan dong ya kan? Karena perdagangan internasional ini kan melingkupi batas negara. Jadi dia itu melewati batas negara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu harus ada kebijakan tersendiri dari masing-masing negara untuk untuk menghindari chaos gitu loh dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu disebut hambatannya. Jadi perdagangan internasional itu hambatannya yang pertama adalah kebijakan proteksionisme. Kebijakan ini adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Ada kaitannya ya kebijakan proteksionisme ini atau proteksi ini dengan tarif pajak. Jadi ketika tarif pajak ini dipungut, jadi sebuah pungutan yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara baik keluar ataupun masuk. Jadi kalau negara kita pastikan memiliki kebijakan pungutan atau tarif pajaknya setiap barang-barang ekspor ataupun impor. Nah, itu yang akan menjadikan sebuah proteksi untuk melindungi produk kita dalam negeri. Ya kan? Kalau seandainya nggak ada pajak, otomatis produk-produk dalam negeri nanti akan kalah saing sama produk-produk yang dijual dari luar negeri gitu. Karena pastinya kan orang jadi lebih, ini dari luar negeri nih, barang-barangnya pasti lebih menarik dan juga kualitasnya bagus, misalnya seperti itu. Jadi konsumen akan beralih semua khawatirnya ke
barang-barang impor. Oleh karena itu, disinilah adanya kebijakan proteksionisme dan tarif pajak yang menjadi sebuah pelindung bagi produk dalam negeri. Makanya disebut hambatan perdagangan internasional, karena disitulah adanya tembok dinding besar yang tidak terlihat ya sebenarnya sama bentuk perdagangan internasional ini, tapi dia juga mempengaruhi gitu loh. Jadi nggak semua impor itu dibebaskan di dalam negeri. Ya, jadi seperti itu. Lalu yang kedua adalah kuota. Kuota itu kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang di suatu negara. Dengan kata lain, pembatasan jumlah atau volume barang yang masuk ke suatu negara kita. Jadi, jika permintaan dalam negeri terhadap barang tersebut besar, maka kebijakan kuota ini biasanya akan langsung diterapkan agar melindungi pangsa pasar produk-produk lokal. Gitu. Kalau seandainya tidak dibatasi, itu akan mengakibatkan pembelian atau permintaan kita terhadap barang impor tersebut akan membengkak ya. Akan membengkak dan akhirnya produk-produk lokal jadi kalah. Jadi nilai-nilai harga produk lokal itu jadi menurun gitu, karena kita lebih tertarik sama barang-barang yang dijual dari luar negeri. Ya, itu makanya kita diadakan kebijakan kuota, ya. Dan yang terakhir adalah politik dumping. Politik dumping itu apa? Politik dumping itu adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah harganya daripada di dalam negeri. Indonesia nggak nerapin ini ya, karena kalau Indonesia menerapkan ini akan menjadi tidak adil ya terhadap produk lokal dan mengakibatkan rusaknya nilai produk dalam negeri. Dan kemungkinannya konsumen itu akan meninggalkan dan lebih mempertimbangkan barang-barang murah impor itu yang dijual ke kita. Dengan pertimbangan yang tadi seperti sama yang kebijakan kuota tadi dibahas. Kayak seperti ini, aku beli handphone harganya kalau misalkan handphone A ini lebih murah nih harganya daripada buatan Indonesia misalkan. Ya udah mendingan beli yang di ini aja, yang produk ini aja yang dari luar negeri ini. Nah, kan orang jadi mempunyai pertimbangan yang mengakibatkan produk lokal jadi kalah saing gitu, karena karena cap luar negeri itu kan kalau di negara kita itu dianggap prestis ya, dianggap sangat unggul gitu, dianggap kayaknya keren, canggih, keren, gaul gitu kan. Jadi kadang yang kita jadi melupakan kita itu harusnya cinta sama produk sendiri, kita jadi kayak lupa daratan, padahal kita banyak produk-produk unggul juga yang kita hasilkan sendiri gitu. Jadi karena banyak barang-barang impor yang murah dan lain-lain itu yang akan menjadikan kita lupa sama produk-produk lokal. Sebenarnya ini hambatan ini bukan berarti negatif ya. Kalau buat kita malah lebih cenderung membuka mata hati kita untuk beralih ke produk lokal gitu ya teman-teman. Oke. Nah, setelah ini kita akan melihat pembahasan analisis kasus. Yang pertama ini dari berita nih ya. Kalau beritanya mungkin bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Intinya berita ini pembahasan tentang impor garam. Impor garam tahun ini naik dari tahun lalu jadi 200.000 ton. Akhirnya apa akibatnya nih? Ada 1,1 juta ton stok produksi garam lokal. Kita garis bawahi lokal ini ya, yang menunggu pembeli. Kalau terlalu lama disimpan, khawatirnya akan harganya semakin turun karena kualitasnya makin buruk dong kalau seandainya barang itu terlalu lama disimpan. Padahal misalkan diproduksinya udah beberapa bulan yang lalu, itu akan mengurangi nilai barang itu. Sehingga ya mau nggak mau kan jadi rugi gitu loh petani-petani garam kita. Nah, akhirnya bagaimana menurut kalian hambatan yang terjadi pada berita nih? Kita cek ya hambatannya apa aja. Ya, yang pertama tuh kita itu masih kurangnya proteksi, ya, kurangnya kebijakan proteksi dan kebijakan kuota. Sama sekali belum dimaksimalkan penerapannya, itu yang terjadi ya kan. Karena kita sendiri pun kurang membatasi. Jadi kenapa kebijakannya ini, proteksi ini tidak diterapkan? Melihat
petani garam pun ini masih sanggup gitu loh memproduksi garam dengan kualitas yang bagus. Jadi apa ya, kasihan ya kalah saing banget gitu produk lokal kita. Kasihan, jadi petani-petani garam kita kasihan banget pokoknya nasibnya jadi aduh udah capek-capek ya, jadi sia-sia gitu loh hasil yang sudah mereka produksi dari garam yang mereka ambil sendiri gitu loh. Kemudian kebijakan kuota juga belum diterapkan secara maksimal. Kalau kuota itu kan lebih ke pembatasannya, ya kan? Ke pembatasannya itu juga kurang maksimal. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini agak miris ya kalau membaca berita-berita tentang impor-impor barang seperti ini yang padahal kita melihat keunggulan negara kita, maksudnya daya tarik negara kita itu masih banyak juga yang bagus gitu loh. Maksudnya barangnya tidak kalah saing tapi akhirnya mendatangkan produk-produk di luar negeri yang bisa mengalahkan pasar lokal, itu yang menyedihkan. Lanjut yang berikutnya, ini gambar ya, analisisnya berupa gambar. Hambatan yang terjadi pada berita dari gambar-gambar ini menurut kalian apa? Yang gambar pertama bisa kalian lihat di sini ada produksi motor ya. Dan ini orang-orang Indonesia, jadi dari pabrik Indonesia nih. Lalu gambar kedua adalah produk-produk tahu kan kalau dari mananya nih produk handphone atau smartphone ini. Ada Vivo, ada Xiaomi, ada Oppo, berarti kan dari Tiongkok ya. Nah, menurut kalian hambatannya apa yang terjadi pada berita? Coba kita cek. Ya, jadi hambatan yang terjadi adalah penerapan politik dumping ya teman-teman. Jadi, negara kita kan sebenarnya nggak menerapkan itu, tetapi Jepang yang menerapkan ini. Sehingga Jepang mengekspor produk otomotifnya mereka atau menjual lisens ya di Indonesia gitu. Misalkan contohnya Astra Honda lah ya, Astra Honda Motor. Itu sebenarnya Indonesia sudah bisa membuat motor, tapi kan di bawah lisensinya Honda. Nah, di negara kita motor-motor itu dijualnya murah, padahal di negaranya Jepang itu untuk motor ya harganya tuh nggak terlalu beda jauh dengan harga mobil gitu. Jadi harga-harganya yang dijual di luar negeri tuh dijualnya murah dan akhirnya kan permintaannya banyak tuh ya kan. Jadi banyak yang beli karena Indonesia kan negara yang masih penduduknya itu masih mampunya itu sebagian besar untuk membeli kendaraannya motor. Belum banyak yang bisa dalam satu kepala keluarga langsung bisa beli mobil gitu, enggak, karena kan perekonomian kita kan masih di negara berkembang ya. Jadi ya itu kebutuhan akan motor tuh besar, permintaan akan motor itu besar. Nah, ini kesempatannya Jepang untuk melakukan politik dumping di Indonesia terkait dengan penjualan otomotifnya itu sih sebenarnya ya. Lalu Tiongkok juga handphone ya kan, yang kelihatan jelas di yang kita rasakan secara langsung itu sebenarnya lebih ke smartphone sih ya kan. Kalau Amerika jual iPhone di kita itu kan harganya mahal banget sampai seharga satu motor gitu. Nah, handphone keluarannya Tiongkok, keluarannya Cina itu jauh lebih murah ya kan, yang benar-benar terjangkau oleh rata-rata seluruh penduduk di Indonesia. Oleh karena itu handphone ini menjamur di mana-mana. Setiap orang kayaknya pasti ada yang punya handphone ini, Vivo, Xiaomi atau Oppo ini. Hampir sebagian besar ya. Pokoknya setiap orang pasti mereknya ini gitu handphonenya. Karena memang harganya itu benar-benar miring jauh banget dari harga handphone macam Samsung yang premium, kemudian iPhone gitu. Bisa terjangkau. Nah kalau di negaranya sendiri, di negara Tiongkok itu sendiri, handphone ini mahal loh. Ya, jadi penjualan handphone ini harganya lebih mahal dibandingkan yang dijual di Indonesia. Itu. Makanya politik dumping itu rata-rata diterapkan sama negara Jepang sama Tiongkok. Kelihatan banget lah ya, karena kebutuhan kita itu banyak dan besar, permintaan kita itu besar terhadap barang-barangnya mereka sehingga mereka mau menjualnya dengan lebih murah harganya. Ngerti kan maksudnya? Jadi pemahaman tentang politik dumping itu seperti itu. Oke, itu yang menjadi pembahasan kita di pertemuan kali ini. Juga tidak lupa untuk mengetes kemampuan kalian, pemahaman materinya sudah sampai mana tentang perdagangan internasional ini. Ya, kerjakanlah tugas
tugas ya teman-teman, semangat. Tugasnya itu kalian harus mencari perbedaan perdagangan internasional dengan perdagangan antar daerah beserta contoh nyatanya masing-masing. Dan wajib ya cantumkan sumber atau link jawaban yang misalkan kalian mengcopy atau mencatat dari website mana. Nah itu tuh website itu harus disertakan linknya di jawaban kalian nanti setelah kalian ketik atau kalian perbaiki gitu, kalian rapihkan. Harus dicantumkan linknya ya. Kemudian dikerjakan di kertas lembar, lalu dimasukkan ke dalam bentuk tabel biar rapih ya. Jadi tabelnya itu ada 2 kolom. Kolomnya yang pertama itu perdagangan antar daerah, yang kedua perdagangan internasional. Paham ya teman-teman? Jadi tugasnya akan dijelaskan lebih lengkap di Google Classroom. Silakan cek Google Classroom-nya. Oke, sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya telah menonton sampai selesai materi ini. Jangan lupa ditunggu part berikutnya ya tentang pembahasan setelah perdagangan internasional, yaitu ekonomi kreatif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi nih setelah 3-4 bulan lamanya tidak berjumpa ya di YouTube. Jadi untuk tahun 2021 ini semoga kita semua menjadi lebih bersemangat, lebih optimis dalam menjalankan semua aktivitas kita ya. Dan juga kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Terus apalagi ya, pembahasan yang video sebelumnya di part 1 itu kan kita membahas sampai internasional ya, sampai ke perdagangan internasional. Sekarang kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu ekonomi kreatif, lalu keunggulan bidang ekonomi tiap daerah, dan yang terakhir perdagangan bebas ASEAN dan dunia. Dimulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari ekonomi kreatif terlebih dahulu. Maknanya apa nih? Apa yang dimaksud dengan konsep ekonomi kreatif? Konsep ekonomi kreatif itu adalah yang mengutamakan kemampuan berkreativitas dan berinovasi serta mengandalkan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan. Jadi ekonomi, kalau kita mendengar ekonomi berarti kan kita berusaha mencari ini ya, mencari alat pemuas kebutuhan hidup. Nah, di sini juga ekonomi akan memperlihatkan kita bagaimana kita bisa berinovasi dan berkreativitas dalam mengandalkan sumber daya yang ada, kemudian kita bisa aplikasikan untuk menjadi pemuas kebutuhan hidup kita gitu. Tetapi dalam bentuk yang lebih kreatif dan lebih inovatif lagi. Mungkin sebelum-sebelumnya malah belum ada yang seperti ini. Makanya disebut sebagai ekonomi kreatif. Lanjut ya. Ada 16 subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama ada aplikasi dan pengembangan permainan. Ini pastikan yang hobi-hobi kalian nih di sini semua nih, subsektor ekonomi kreatif. Mungkin di era tahun 2000-an aplikasi dan pengembangan permainan ini tidak terlalu sepesat sekarang, karena aplikasi dan pengembangan permainan rata-rata hanya beroperasi itu kalau untuk permainan ya itu hanya beroperasi di PlayStation, di unit PlayStation, kemudian di PC gitu ya, di komputer biasa, di Windows, bukan dalam bentuk smartphone yang kita pakai sekarang. Karena kan aplikasi dan pengembangan permainan itu semua masuk ke kecanggihan teknologi dalam smartphone saat ini gitu. Tidak hanya dari PC saja atau dari PlayStation saja gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada lagi tentang arsitektur juga ada, kemudian desain interior, desain komunikasi visual, desain produk. Itu sama ya, hampir sejenis. Jadi mengenai pembangunan arsitek lah pokoknya yang berhubungan dengan bangunan. Kemudian fashion, dunia fashion berarti kan dengan pakaian, mode dan lain-lain. Ada juga tentang film, animasi dan video yang kalian sering nonton YouTube, itu kan juga sebuah inovasi. Apalagi sekarang
YouTube itu bisa dijadikan sebagai pekerjaan gitu ya. Salah satu bentuk pekerjaan yang menghasilkan uang. Nah, itu kan berarti sebuah ekonomi kreatif juga. Lalu ada fotografi, ada kriya, kemudian ada yang di subsektor kuliner juga. Indonesia itu adalah tempat di mana para ide-ide kreatif muncul ya. Salah satunya tuh di bidang kuliner kan. Kemudian musik juga, musik dulu mah zamannya ibu ya. Nih sedikit curhat nih tentang musik tuh, palingan yang kita temukan itu apa ya, pakai kaset lah. Kaset diputer di tape, radio tape, ya kan? Mungkin kalau kalian pernah tahu kaset bagaimana bentuknya, coba cari aja di Google. Pasti kalian pernah lihat lah, walaupun mungkin kalian nggak secara langsung punya gitu, karena kan itu sudah apa ya, tahun 2005 itu sudah mulai jarang gitu ada kaset tape seperti itu. Terus juga untuk aplikasi-aplikasi atau software musik, palingan yang kita tahu ya di era tahun 2000-an itu hanya ada Winamp. Mungkin yang sejaman sama ibu tahu Winamp lah ya. Nah itu kan salah satu pemutar musik yang ngehits pada masanya gitu. Sekarang sih kayaknya udah kurang karena kan kita udah banyak iTunes ya kalau di iPhone ya. Terus juga ada Spotify, ada SoundCloud, ada YouTube Music. Itu kan udah banyak ya, semua berbagai jenis pemutar musik itu udah bermacam-macam. Lalu ada penerbitan. Nah, kalau penerbitan zaman dulu mah mungkin belum terkenal yang namanya penerbitan yang bentuknya online ya. Kalau sekarang kan udah banyak. Jadi penerbitan yang bentuknya online ini dia menjual berbagai artikel atau menjual berbagai electronic book itu via online gitu contohnya. Kemudian subsektor berikutnya ada periklanan, ada seni rupa, ada seni pertunjukan, dan televisi radio. Orang-orang pada saat ini kan, manusia pada saat ini cenderung menggunakan smartphone lebih banyak ya, intensitasnya dalam waktu 24 jam pasti menggunakan handphone tuh hampir setengah hari gitu. 12 jam lebih itu kita menggunakan handphone. Nah, disitulah makanya televisi dan radio pun sudah mulai tertinggal sebenarnya. Kemudian periklanan juga sekarang lebih ke arah online. Jadi semua ini sekarang sudah bentuknya sudah digital semua sih. Jadi periklanan, seni rupa, seni pertunjukan, televisi dan radio itu semua bisa diakses secara online. Oke, membahas tentang online ini ada hubungannya ya. Jadi ketika pandemi seperti ini, semua yang berhubungan dengan online ya kan, itu lebih diminati dan juga lebih dipakai. Oleh karena itu kita habis ini cek ya. Mungkin kalian banyak yang belum tahu atau mungkin sudah tahu beberapa situs-situs terkenal yang akan kita lihat setelah slide ini. Jadi tebak bareng-bareng ya. Yang pertama, yang sebelah kanan dulu deh, yang di tempat background yang biru. Kita lihat di sini ada namanya Galeri Nasional Indonesia. Itu kira-kira apa nih Galeri Nasional? Ya betul, museum ya. Nah, kira-kira Galeri Nasional ini lebih ke apa nih? Lebih ke subsektor apa? Tulis di bawah komentar ya, kolom komentar jawabannya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, menurut kalian kalau yang sebelah kiri ini kira-kira apa nih teman-teman? Yang udah tahu tulis di bawah komen juga ya. Biar seru-seruan nih, siapa tahu ada yang nebaknya bener, ada yang belum tepat gitu kan. Nanti bisa saling koreksi. Kemudian kalau gambar yang sebelah kanan lagi nih apa? Ayo ditebak ya di kolom komentar, ditulis. Kemudian yang sebelah kiri kalian juga pasti udah tahu nih apa kira-kira subsektornya. Lanjut, subsektor berikutnya ada subsektor yang berhubungan dengan apa nih? Kok ada gambar-gambar rumah gitu ya? Bangun dapur impian Anda. Kira-kira apa ya subsektornya? Oke, terus yang sebelahnya. Gambar ini ada gambar top 50, charts top 50. Kira-kira apa nih yang berhubungan dengan tangga-tangga? Tulis semua situs-situs ini ya yang tadi udah kalian tebak di kolom komentar. Biar seru komentarnya. Jadi kalian bisa tahu, oh yang tadi nomor ini adalah ini gitu. Semangat ya. Lanjut ke bagian ketiga yaitu keunggulan bidang ekonomi tiap daerah. Yang pertama,
Wah, ini nih batik Indonesia, guys. For your information, kalau kalian belum tahu nih, Ibu kasih tahu ya. Jadi Indonesia itu sudah mengenalkan batik ya dari lama, dari konferensi PBB sekitar tahun 1960-an atau 70-an maybe. Nah, itu dikenalkan pertama kali oleh Presiden Soeharto, Bapak almarhum Presiden Soeharto ya, mantan presiden kita. Terus juga sampai mantan presiden Afrika Selatan pun mencintai produk batik dari Indonesia, karena ketika itu ya, jadi mantan presiden ini yang bernama Nelson Mandela, yang sering baca buku pasti tahu siapa Nelson Mandela. Salah satu ini ya yang menentang politik apartheid. Oke, silakan cari di Google maksudnya apa itu. Jadi kembali lagi ke batik. Mantan presiden Afrika Selatan Nelson Mandela ini suka pertama kali in love with batik itu ketika dia berkunjung ke Indonesia tahun 1990 dan diberikan hadiah batik. Terus yang harus kalian tahu, Nelson Mandela juga di negaranya sendiri di Afrika Selatan itu disebut sebagai seorang yang memang mempunyai ciri khas batik banget gitu, karena memang sering menggunakan batik di acara-acara resmi dunia. Keren banget nggak tuh? Jadi bukan orang Indonesia tapi mencintai batik gitu. Terus yang kedua, influencer maupun masyarakat luar negeri juga sudah banyak ya yang menggunakan pakaian dengan corak batik. Itu kan berarti menunjukkan bahwa batik kita itu sudah mendunia, guys. Jadi teman-teman harus bangga sama batik. Batik sebenarnya sudah diakui sejak 2 Oktober 2009 sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Ya, jadi ini dari Indonesia. Batik itu adalah warisan budaya Indonesia. Sudah dikukuhkan oleh UNESCO. Next ya, selain batik apa nih? Ya, nggak jauh-jauh dari komoditas ekspor dan juga komoditas terbesar kita ya, salah satu komoditas terbesar kita dari sumber daya alam, yaitu tambang minyak negara. Di sini ada peta Indonesia yang menunjukkan daerah-daerah tempat pertambangan minyak buminya di mana saja gitu. Ada di Aceh, ada di Maluku, Papua juga gitu. Banyak, dari Sabang sampai Merauke kita punya cabang kilang minyak, itu banyak. Minyak bumi kita makin lama makin menurun hasilnya gitu loh yang dihasilkan, karena dulunya sih kita termasuk yang 10 besar gitu penghasil minyak buminya. Sekarang kita sudah di peringkat 29 tuh di tahun berapa nih, kurang lebih ini kalau nggak salah di tahun 2019 deh. Gas bumi juga udah mulai berkurang lagi gitu, sedangkan negara-negara seperti negara di Timur Tengah itu kan masih menjadi tempat terbesarnya kilang minyak bumi di dunia gitu. Nah, menurut kalian kira-kira yang bisa diambil dari cerita tentang tambang minyak seperti ini tuh apa? Pasti kita kembali lagi ya untuk menjaga kelestarian lah yang namanya tambang minyak bumi ini. Kenapa? Karena kalau kita terus mengeksploitasi secara berlebihan, maka minyak bumi ini akan terus-menerus habis gitu, akan habis dengan sendirinya. Dan untuk memproduksinya lagi itu membutuhkan jutaan tahun. Tahu kan kalian kalau minyak bumi itu kan terbuat dari jasad-jasad ternik yang ada di laut gitu. Oleh karena itu, kita harus menghindari yang namanya eksploitasi secara berlebihan gitu, teman-teman. Paham ya? Lanjut, setelah ini sumber daya alam lainnya, Bu Erin cukup mengambil satu aja ya, yaitu tentang kopi, karena sebagian besar kita kan semua akhir-akhir ini ya, masa-masa sekarang kopi lagi ngetren banget lah di mana-mana. Mungkin kalau di negara lain udah ngetren dari dulu, tapi di Indonesia ini ngetren banget di era sekarang. Kenapa? Karena banyak banget merek-merek kopi yang dijual dalam bentuk murah lah, maksudnya kita semua dari setiap kalangan bisa merasakan enaknya kopi Indonesia gitu. Kopi ini termasuk salah satu komoditas unggulan. Jadi di tahun 2018 pernah kopi itu nilai ekspornya mencapai lebih dari 570 juta US dollar. Terus salah satu daerahnya yang menghasilkan kopi itu ada di daerah Lampung nih. Kalian mau tahu
Lampung itu mampu menghasilkan lebih dari 14.000 ton. Jadi ketika sudah menghasilkan biji kopi sebanyak itu, akhirnya diekspor ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Swedia, terus beberapa negara di Afrika, Italia, Rusia, Jepang, Singapura, banyak banget. Berarti kan apa kesimpulannya? Kopi sudah mendunia ya, luar biasa. Indonesia itu punya punya kopi, komoditas kopi ini yang bagus, yang berbagai jenis, dari Toraja, kopi Bali, kopi Luwak, kopi Papua, banyak banget, Aceh Gayo dan lain-lain. Itu kita harus bangga karena kopi kita itu sampai menang 23 penghargaan tuh. Maksudnya sudah menghasilkan beberapa penghargaan dari Gold Gourmet sampai Basic Gourmet. Sekarang masuk ke bagian yang terakhir, yaitu organisasi penggerak pasar bebas ya, atau organisasi perdagangan pasar bebas ASEAN dan dunia. Kita lihat ada apa aja nih. Yang pertama, ASEAN Economic Community, atau kalau bahasa Indonesianya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini adalah pasar bebas di kawasan Asia Tenggara yang negara anggotanya ya itu dari ASEAN ya kan. Terus menjadikan peluang MEA ini untuk memperluas jangkauan pasar. Jadi bagi negara-negara yang punya produk dalam negeri itu bisa menjadikan peluang produk-produk itu mendunia gitu. Terus juga kelebihannya, kalau MEA ini memperbolehkan seluruh negara anggotanya untuk menjual barang dan jasa ke seluruh negara-negara anggotanya juga nih, dengan tanpa tarif. Jadi lebih terjangkau lah harga-harganya. Jadi antar barang-barang yang dijual di negara-negara anggotanya MEA ini, mereka menjualnya tanpa tarif ya. Jadi lebih murah dan lebih terjangkau. Lanjut, organisasi berikutnya adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area, masih kawasan Asia juga ya, Asia Tenggara ya. Jadi organisasi ini kan terletaknya di kawasan ASEAN. Terus juga punya visi dan misi, salah satunya menjadikan negara anggotanya memiliki kesempatan memproduksi barang atau jasa secara kompetitif. Jadi setiap negaranya itu mempunyai peluang untuk memproduksi barang atau jasanya yang bisa disamakan kualitasnya dengan tingkat global gitu. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Asia Pacific Economic Cooperation, atau yang kita singkat sebagai APEC, yaitu organisasi internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Jadi ini lingkupnya lebih besar dari ASEAN ya, ini lebih ke Asia. Dan di dalam organisasi ini itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Asia gitu, membantu kita bisa bersaing dalam bentuk investasi juga, dan bersaingnya itu bisa lebih mudah dibantu dari organisasi APEC ini. Gitu teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak materi kali ini, materi part 2-nya. Kalau yang masih bingung dengan materi-materi atau lupa dengan materi yang sebelumnya, boleh ditonton lagi di materi yang part 1. Terus kita nanti akan berjumpa di bab 4, yaitu tentang sejarah ya. Ditunggu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.